wabarakatuh. Nama saya Nadila Risanti dari kelas 12 MIPA 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan yang pertama tentang materi kebugaran jasmani secara singkat. Yang kedua, tata cara penyusunan tabel rancangan kebugaran jasmani selama kurang lebih sebulan. Yang selanjutnya, tata cara mengukur denyut nadi sebelum dan sesudah latihan. Kemudian tata cara pemanasan sampai ke rangkaian latihan, dan yang terakhir pendinginan. Nah, karena saya baru bangun tidur, maka saya mau siap-siap dulu, kemudian kita langsung ke lapangan. Nah, tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan tata cara mengukur denyut nadi setelah bangun tidur. Menghitung denyut nadi sebelum melakukan rangkaian latihan kebugaran jasmani sangat penting dilakukan karena dapat menjadi acuan boleh atau tidaknya kita melakukan rangkaian latihan tersebut. Nah, denyut nadi normal sebelum melakukan latihan adalah 70-120 kali per menit. Jika denyut nadi kalian di bawah itu atau di atas itu, maka dianjurkan untuk tidak melakukan latihan terlebih dahulu karena dapat membahayakan kesehatan kalian. Nah, bagaimana sih cara menghitung denyut nadi? Yang pertama, sediakan stopwatch, boleh dari HP kalian. Yang kedua, pegang pergelangan tangan bagian dalam, boleh dengan jari telunjuk dan jari tengah, atau dengan ibu jari. Nah, letakkan di atas pembuluh nadi kalian sampai terasa denyutnya. Kemudian, ukur nadi kalian per 10 detik. Lalu hasilnya dikali 6 untuk mencapai 1 menit. Nah, berikut hasil perhitungan nadi saya. Didapat nadi saya adalah 12 kali per 10 detik, kemudian 12 dikali 6, yaitu 72 kali per menit. Nah, itu masih termasuk normal karena masih berada di antara 70 sampai 120. Maka saya boleh melakukan latihan kebugaran jasmani. Oke, sekarang kita udah di lapangan. Sebelum kita melakukan latihan kebugaran jasmani, saya akan menjelaskan sedikit tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan atau kesanggupan tubuh untuk melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap latihan fisik yang telah dibebankan kepada kita tanpa adanya kelelahan yang berarti. Nah, kebugaran jasmani itu bentuk-bentuk latihannya antara lain, yang pertama latihan kekuatan, contohnya sit up, back up, dan push up. Yang kedua adalah latihan kecepatan, contohnya latihan lari naik turun tangga, naik turun bukit, dan lain-lain. Yang ketiga ada latihan daya tahan. Contoh latihannya antara lain berjalan, berlari, dan berenang. Yang keempat ada latihan kelenturan. Contoh latihannya antara lain peregangan statis dan peregangan dinamis. Nah, kebugaran jasmani itu unsur-unsurnya antara lain kekuatan, kecepatan, kelentukan, keseimbangan, daya tahan, daya ledak, dan lain-lain. Dan selanjutnya, manfaat kebugaran jasmani antara lain yang pertama menyehatkan badan, yang kedua mengurangi lemak jahat dalam tubuh, yang ketiga mengurangi resiko kanker, dan masih banyak manfaat yang lain. Nah, sebelum kita masuk ke latihan, ada baiknya kita melakukan cek nadi terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pemanasan. Cara menghitung denyut nadi sebelum melakukan latihan kebugaran jasmani. Nah, caranya sama persis seperti cara mengukur denyut nadi setelah bangun tidur, yaitu yang pertama siapkan stopwatch, yang kedua pegang pergelangan tangan kalian bagian dalam dengan ibu jari atau kedua jari, tempatkan di atas pembuluh nadi sampai terasa denyutnya, kemudian ukur per 10 detik, kemudian dikali 6 untuk mencapai 1 menit. Nah, hasil perhitungan saya adalah denyut nadi saya 14 kali per 10 detik dikali 6 sama dengan 84 kali per menit. Nah, itu karena masih berada di antara 70 sampai 120, maka masih dikatakan normal dan saya boleh melakukan latihan kebugaran jasmani. Berikut adalah tabel rancangan kegiatan latihan kebugaran jasmani saya selama kurang lebih sebulan. Nah, tetapi saya akan menjelaskan hanya sampai pertemuan ketiga atau dalam seminggu. Yang pertama, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, rangkaian latihan yang saya lakukan adalah yang pertama flutter kicks, yang kedua crossover crunch, yang ketiga sit up, yang keempat knee tap, dan yang terakhir Russian twist. Nah, durasinya kurang lebih 60 menit. Tujuan latihannya melatih kekuatan otot, terutama perut dan kaki, dan komponen kebugaran jasmaninya adalah kekuatan. Yang kedua, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020, rangkaian latihan yang saya lakukan adalah plank,
squat, mountain climber, bicycle crunch to jackknife, dan bersepeda. Durasinya kurang lebih 80 menit. Tujuan latihannya adalah melatih kekuatan otot, terutama lengan dan kaki, dan komponen kebugaran jasmaninya adalah kekuatan. Pertemuan ketiga yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020. Rangkaian latihan yang saya lakukan adalah yang pertama lari 10 menit, yang kedua zigzag run, yang ketiga sideway run, yang keempat step layup, dan yang terakhir lari mundur. Nah, durasinya kurang lebih 70 menit. Tujuan latihannya untuk melatih daya tahan jantung dan komponen kebugaran jasmaninya adalah daya tahan. Tearing out pieces of me to replace the broken pieces of you. Tearing out pieces of me to replace the broken pieces of you. Tearing out pieces.
melakukan latihan kebugaran jasmani agak sedikit berbeda dari sebelum melakukan latihan kebugaran jasmani. Nah, caranya dari awal penghitungannya sama, yang membedakan adalah batas minimum di sini adalah 60% dikali 220 dikurang usia kalian. Kemudian batas maksimumnya adalah 80% dikali 220 dikurang usia kalian. Nah, hasil perhitungan saya yaitu batas minimum saya adalah 60% dikali 220 dikurang 17 sama dengan 122. Kemudian batas maksimumnya 80% dikali 220 kurang 17 sama dengan 162. Nah, nadi saya per 10 detik setelah latihan adalah 24 kali. 24 dikali 6 sama dengan 144 kali per menit. Nah, karena 144 masih berada di antara 122 dan 162, maka masih dikatakan normal. Kemudian penjelasan materi tentang rancangan kebugaran jasmani saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.